Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari sistem peredaran darah pada manusia bagian yang kedua. Melanjutkan pembahasan yang bagian 1 kemarin ya. Nah, untuk pelajaran IPA pada kali ini termasuk pelajaran kelas 8 semester ganjil ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, maka silahkan dipersiapkan dulu bukunya, buku paket, buku tulis, dan alat-alat tulisnya. Dan sebelumnya silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita mulai bersama-sama. Iya, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari sistem peredaran darah tentang alat-alat peredaran darahnya. Ya, di sini ada 3 macam alat peredaran darah, yaitu ada jantung dan ada 2 macam pembuluh darah ya. Ini kita lihat jantungnya terlebih dahulu. Nah, untuk jantung itu terbagi menjadi 4 ruangan. Nah, ini adalah ruangan-ruangannya. Ruangan ini yang di depan, ini ada 2, ini disebut dengan serambi. Yang di sini ini adalah serambi kiri. Dan yang di sebelah sini adalah serambi kanan. Ingat, sebelah kiri dan kanan gambar biologi itu berkebalikan dengan kiri kanan kita. Ya, jadi ini yang sebelah kanan kita adalah serambi kiri dan yang sebelah kiri kita ini adalah serambi kanan. Ya. Kemudian ini yang di depan ini adalah bagian serambi, lalu yang lebih besar, ruangan yang lebih besar dari jantung ini adalah bagian bilik. Nah, yang ini adalah yang bilik kiri. Nah, ini adalah bilik kanan. Kemudian pembuluh darahnya di sini dibedakan menjadi 2. Ada yang berwarna dilambangkan dengan warna biru dan yang satu lagi dilambangkan dengan warna merah ya. Yang biru ini adalah arteri pulmonalis ya, yang ini. Kemudian yang ini adalah vena. Kemudian yang merah ini adalah aorta. Yang merah itu adalah yang membawa darah yang kaya oksigen, sedangkan yang biru itu adalah darah yang berisi darah yang sedikit oksigen ya. Ini yang biru dan yang merah. Nah, kemudian bagian-bagian yang lainnya adalah ini adalah yang biru besar ini ke atas dan juga ke bawah, ini adalah vena cava ya, ini. Kemudian yang merah ini aorta. Aorta itu adalah arteri yang terbesar ya, ini. Kemudian ada lagi ini, di sini ada batas atau sekat yang memisahkan antara serambi dengan bilik. Jadi di sini ada 4 ruangan yang terpisah secara sempurna. Karena di sini ada batasnya, ini yang membatasi kiri dan kanan. Kemudian ini adalah ada katup ya, di sini ada katup bicuspidalis. Ini adalah yang memisahkan serambi kiri dengan bilik kiri. Kemudian di sebelah kanan itu ada katup tricuspidalis, ada 3 jendela ya, 3 pintu. Nah, ini yang memisahkan antara serambi kanan dengan bilik kanan. Nah, inilah bagian-bagian dari jantung. Ibu ulangi sekali lagi, untuk alat-alat peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada 2 macam, yaitu arteri dan vena. Ya, arteri yang terbesar namanya adalah aorta. Vena yang terbesar namanya adalah vena cava. Nah, nanti baik aorta atau arteri dan juga vena itu akan bercabang-cabang lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Nah, cabang yang paling kecil kita sebut sebagai pembuluh kapiler. Jadi, arteri ada pembuluh kapilernya, vena juga ada pembuluh kapilernya. Itu adalah pembuluh yang paling halus, yang paling kecil. Kemudian untuk jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan.
Antara serambi dengan bilik dipisahkan untuk yang kiri. Antara serambi kiri dengan bilik kiri dipisahkan oleh katup bicuspidalis, dan antara serambi kanan dengan bilik kanan dipisahkan oleh katup tricuspidalis. Nah, arteri yang menuju ke paru-paru namanya adalah, atau arteri yang berasal dari, yang keluar dari jantung ya, menuju ke paru-paru, itu disebut arteri pulmonalis. Ibu ulang, arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah keluar dari jantung menuju ke pulmo atau ke paru-paru. Sebaliknya, ini ada vena pulmonalis. Ini adalah vena yang masuk ke jantung, berasal dari paru-paru. Jadi vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Ya, ini adalah gambar dinding jantungnya, di mana ada perbedaan ketebalan antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kenapa yang sebelah kiri lebih tebal daripada yang sebelah kanan? Karena di sini ada tekanan yang lebih besar. Jadi disinilah darah itu akan dipompa menuju ke seluruh bagian tubuh. Dari bilik kiri ini akan dipompa menuju ke seluruh bagian tubuh. Jadi tekanannya sangat besar di sini. Maka dinding pada bilik kiri itu jauh lebih tebal jika dibandingkan dengan bilik kanan. Ya, iya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Tempatnya, ini pembedanya ya. Yang pertama tempatnya. Pembuluh nadi atau arteri itu terletak tersembunyi karena agak di dalam, jadi tidak terlihat dari luar. Sedangkan pembuluh balik atau vena itu dekat dengan permukaan tubuh yang nampak kebiru-biruan ya, itu adalah pembuluh vena. Kemudian dinding pembuluhnya untuk arteri itu tebal, kuat dan elastis. Sedangkan pembuluh balik atau vena itu tipis dan tidak elastis. Aliran darah untuk arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan untuk pembuluh balik atau vena itu menuju jantung. Untuk arteri denyutannya terasa ya. Kemudian untuk pembuluh balik denyutannya tidak terasa. Katupnya. Nah, untuk arteri katupnya hanya satu, ada di pangkal jantung pada saat darah itu keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu saja katupnya untuk arteri. Sedangkan pembuluh balik atau vena, katupnya itu banyak sekali, ada di sepanjang pembuluh. Inilah yang bisa menjaga agar darah itu tidak berbalik arah lagi. Nah, yang terakhir darah yang keluar. Untuk arteri itu tekanannya kuat, jadi darah itu akan memancar. Sedangkan untuk pembuluh balik ini darah tidak memancar karena tekanannya sudah lemah, karena ini membawa darah yang akan kembali menuju ke dalam jantung. Ya. Lanjut ya. Berikutnya, sekarang peredaran darahnya. Kita lihat bersama-sama di sini. Peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah yang tertutup karena selalu beredar di dalam pembuluh. Nah, berdasarkan peredarannya dibedakan menjadi yang pertama, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi, urutan perjalanannya adalah kalau dimulai dari serambi kiri, maka dilanjutkan ke bilik kiri, kemudian ke aorta, lalu bercabang-cabang ya, ini ke arteri, pembuluh kapiler ya,
lalu menuju ke seluruh bagian tubuh. Jadi peredarannya luas ini. Kemudian masuk kembali ke kapiler, vena kapiler, lalu akhirnya akan masuk ke dalam vena cava atau vena yang besar ya. Kemudian masuk kembali ke serambi kanan, lalu kembali ke bilik kanan. Ini adalah perjalanan untuk peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung lagi. Rutenya adalah kalau dimulai dari serambi kanan ya, serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, arteri paru-paru atau arteri pulmonalis tadi ya, kemudian ke paru-paru atau pulmo, kemudian setelah di sini oksigennya karbon dioksidanya dilepas, kemudian menyerap oksigen lagi, jadi kandungan oksigennya kembali tinggi ya. Kemudian dibawa lagi lewat vena paru-paru atau vena pulmonalis masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Ini adalah peredaran darah kecil. Ya. Jadi ini adalah untuk peredaran darah kecil, ini adalah untuk membersihkan kandungan karbon dioksida yang ada dari dalam darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh untuk dibersihkan di paru-paru. Ya. Kemudian berikutnya, karena peredaran darah itu ada dua macam tadi ini ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, maka sering disebut dengan peredaran darah ganda. Maksudnya adalah 2 kali melalui jantung. Ya. Lanjut ya. Nah, ini kita lihat kalau untuk peredaran darah yang lengkapnya ya seperti ini. Kita coba ya mulai dari yang pertama. Kalau kita mulai dari ini, misalnya kita mulai dari serambi sebelah kiri, nomor 5 ini adalah serambi kiri ya. Dari serambi kiri ini adalah darah yang bersih. Yang warna merah ini melambangkan darah yang kaya oksigen ya. Nah, nomor 5 ini adalah serambi kiri. Darah dari serambi kiri ini adalah darah yang bersih yang baru masuk dari paru-paru ya. Nah, ini darah bersih dari serambi kiri dipompa menuju ke bilik kiri. Ya. Kemudian setelah dari bilik kiri, kemudian akan dipompa keluar dari jantung menuju ke yang nomor 7 ini ya, aorta, lewat aorta, kemudian bercabang ke arteri, kemudian bercabang ke pembuluh kapiler, ini yang merah ya, kapiler, ini yang menuju ke atas, yaitu kapiler daerah kepala, dada, dan tangan. Kemudian yang ke bawah ini, adalah arteri yang kemudian bercabang-cabang menjadi pembuluh kapiler atau arteriol ya, yang menuju daerah perut dan daerah kaki ya ini. Jadi ke atas, dibawa ke atas dan dibawa ke bawah, maaf. Nah, setelah itu, setelah dari seluruh bagian tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah, darah akan masuk ke kapiler vena. Kemudian masuk ke vena cava superior. Superior itu vena cava yang dari atas. Ini ya. Kemudian yang dari bawah juga sama, dari venula atau pembuluh kapiler vena ya, kemudian cabang-cabang vena ya. Kemudian masuk ke vena cava inferior atau yang dari bagian bawah. Masuk kembali bersama-sama dengan yang dari atas ya, menuju ke serambi sebelah kanan. Ini nomor 10, serambi sebelah kanan. Dari serambi sebelah kanan dipompa ke bilik sebelah kanan. Nomor 1 ya, bilik kanan. Kemudian dibawa atau dipompa keluar dari jantung menuju ke paru-paru, baik paru-paru kiri maupun paru-paru kanan, melalui arteri pulmonalis, ini yang nomor 2. Kemudian di paru-paru akan terjadi pertukaran gas, karbon dioksidanya itu dilepaskan ke paru-paru dan mengikat oksigen kembali sehingga kandungan oksigennya tinggi lagi ya. Kemudian kembali nanti akan masuk ke
melalui vena pulmonalis ya, nomor 4, masuk kembali ke serambi sebelah kiri. Demikian seterusnya, berputar darah itu. Ya, berputar terus. Kalau kita mulai dari nomor 1 misalnya ini, dari bilik kanan, nih. Kalau misalnya mulainya dari sini nih. Dari bilik kanan dipompa lewat nomor 2, ini arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru nomor 3. Kemudian masuk ditukar tadi ya, gasnya, ambil oksigen. Kemudian setelah kaya oksigen lewat vena pulmonalis nomor 4, ya baik yang kiri maupun kanan ya. Semuanya akan masuk ke nomor 5, serambi kiri. Ini sudah darah yang bersih yang kaya oksigen ya. Kemudian dipompa ke bilik kiri. Dari bilik kiri ini akan dipompa keluar menuju ke seluruh bagian tubuh, baik tubuh atas maupun tubuh bagian bawah, melalui nomor 7, aorta ya. Kemudian ke cabang-cabangnya yang nomor 8 ini ya, ke atas maupun ke bawah. Masuk ke vena nomor 9 dari atas dan bawah. Kemudian masuk kembali ke serambi kanan nomor 10. Nanti dari serambi kanan akan dipompa lagi ke bilik kanan, kembali ke nomor 1. Begitu seterusnya berputar ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita lanjut ya. Nah, jantung itu bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kontraksi dan relaksasi jantung itu menyebabkan adanya denyut jantung. Ibu ulang, cara kerja jantung itu adalah dengan berkontraksi dan berelaksasi. Jadi berkontraksi dan berelaksasi, bergantian antara serambi dan bilik. Kalau serambi berkontraksi, maka biliknya relaksasi. Sedangkan kebalikannya, kalau serambinya berelaksasi, maka biliknya akan berkontraksi ya. Menekan darah yang ada di dalam bilik untuk keluar dari jantung. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya menghitung denyut jantung? Nah, kita lihat di sini, kalian bisa memegang bagian dari lengan kalian yang berdekatan dengan pergelangan tangan ini. Ini di sini akan kalian coba rasakan ya, kalau ada terasa ada denyutan di situ, maka sudah tepat kalian memegang bagian tersebut. Itu adalah bagian yang terasa denyutannya. Jadi ini adalah bagian dari arteri. Ya, ingat tadi kalau arteri itu denyutannya terasa. Jadi yang kita raba adalah arteri. Kalau di tangan tidak susah ya ditemukan, kalian bisa dicari yang di leher ya. Nah, itu biasanya bisa ditemukan. Kemudian untuk kegiatan ini kalian bisa lihat dari buku paket aktivitas 6.2 halaman 268 sampai dengan halaman 269. Kalian bisa kerjakan bersama-sama dengan kakak, adik, atau boleh juga dengan teman kalian. Atau kalau tidak ada, bisa kalian lakukan sendiri. Sesuai dengan yang ada di buku paket, kalian coba menghitung pada saat duduk, kemudian melakukan aktivitas ringan dulu, jadi berjalan-jalan ringan dulu, kemudian dihitung. Lalu setelah itu, kalian coba dengan aktivitas yang lebih keras ya, misalnya berlari-lari dulu, baru setelah itu dihitung. Nah, kalian nanti coba bedakan apakah ada perbedaan jumlah denyut jantung selama 1 menit ya. Jadi siapkan peralatannya, yaitu jam tangan atau jam dinding, jam beker boleh, atau juga stopwatch. Pakai HP juga bisa ya. Iya. Nanti dicoba ya di rumah. Lanjut ya. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Di antaranya adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, ini kita lihat orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Ya, karena dia memerlukan lebih banyak energi, maka setelah melakukan aktivitas maka denyut jantung juga akan menjadi lebih cepat ya, atau lebih banyak ya kalau kita hitung. Kemudian jenis kelamin.
Ini juga berbeda antara yang perempuan dan yang laki-laki atau pria dan wanita. Umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung pada laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Ya. Kemudian yang lain lagi adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka akan semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 dan pengeluaran CO2. Ya, CO2 ya ini. Kemudian umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Jadi makin bertambah umur itu makin rendah frekuensi denyut jantungnya. Ini berhubungan dengan berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Kemudian yang terakhir adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal itu tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion itu dapat menyebabkan bahaya bagi jantung karena nanti denyut jantung atau irama denyut jantungnya akan menjadi tidak normal. Ya, lanjut ya. Berikutnya kita rangkum dalam peta konsep ya, sistem peredaran darah pada manusia ini. Kemarin kita sudah mencoba belajar tentang darah nih. Darah itu terdiri dari apa? Plasma darah, ada sel darah merah, kemudian sel darah putih dan keping-keping darah. Ini kita sudah pelajari ya. Kemudian darah itu akan mengalir melalui pembuluh darah. Tadi ada 3 macam ya pembuluh darahnya. Arteri, kemudian vena, dan pembuluh kapiler. Ini pembuluh yang halus ya. Kemudian jantung sendiri itu terbagi menjadi serambi atau atrium ya, dan bilik atau ventricle. Kemudian ada beberapa gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Ini diantaranya ada jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Nah, ini adalah rangkuman dari seluruh pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah. Ya, berikutnya kita masuk ke tugas. Nah, tugas kita hari ini adalah mengerjakan soal uji kompetensi melanjutkan kegiatan yang kemarin, yaitu halaman 284 sampai 286 dari buku paket IPA kalian ya. Bagian A nomor 6 sampai 10 ya, karena kemarin sudah dikerjakan, dan bagian B juga hanya nomor 3 sampai 5 saja. Tugas yang kedua adalah menuliskan bermacam-macam gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah dan penjelasannya. Ini nanti kita masukkan sebagai nilai keterampilan portofolio ya. Nah, jadi tolong dibuat selengkap mungkin ya, sejelas mungkin, dan bisa digunakan sebagai bahan pelajaran untuk kalian. Sampai di sini, kalau ada yang masih kurang jelas, kalian tanyakan ya langsung ke ibu, atau bisa juga kalian tulis di kolom komentar ya. Ya, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.